Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Aduh. Gak boleh sebutin sini ya? Boleh gak sih? Inisialnya I lah. Inisialnya I, yang terkenal dengan. Kita berjumpa lagi di Paman, dan kali ini ada Paman, the real Paman yang hadir. Tagline-nya kelupaan. Tahu nggak tagline-nya Paman apa? Ayo. Semua orang adalah guru. Ya kan? Betul, tepuk tangan. Hari ini kedatangan Paman Bayu. Apa ya? Paman Bayu. Iya. Ya emang udah paman sih. Iya bener kan, makanya ini the real Paman. Iya, oke. Namanya kok sama kayak yang di belakang layar ya? Iya, nggak tahu, nggak kreatif banget itu namanya, itu nyamanya. Tua kowe toh? Berarti dia melu-melu. Iya. Kan padahal ada Vincent, terus ada Yoga gitu. Bayu tambah Ika. Untuk pembeda tambahin K. Iya. Yang bintang tamu hari ini punya moto hidup yang sering ditulis di mana-mana itu loh. Coba apa tuh? Black is always elegant. Black is always elegant. Kenapa? Ya itu tadi sebenarnya apa ya? Kalau orang biasa kan orang tuh melihat hitam itu duka, hitam itu sisi jahat gitu ya. Sisi jahat, terus hitam itu buruk dan sebagainya. Padahal hitam itu nggak selalu kayak gitu. Hitam itu tidak selalu duka, hitam itu tidak selalu buruk, hitam itu juga tidak selalu sisi jahat. Tapi ya hitam itu selalu elegan, itu aja. Karena itu. Suka warna hitam. Ya. Suka warna hitam. Bajunya hitam semua, ketemu neng-neng lah ini ireng apa? Lemari saya kaos isinya hitam semua. Paling pol abu-abu. Ya kan? Iya, abu-abu ada. Paling cerah abu-abu. Iya. Ada sih oranye, tapi dulu waktu sebelum di tempat sini ada seragam kantor. Nah itu warnanya orange. Ya mau gimana, karena kesepakatan bersama. Geli nggak geli? Ya geli sih nggak, cuman kalau pergi ke tempat makan atau apa dikira tukang parkir aja. Ngejreng sama kayak tukang parkir. Iya bener, orange. Sejak kapan sih suka warna hitam? Tepatnya kapan ya? Mungkin kuliah kali. Jadi waktu itu saya punya temen. Nah dia tuh waktu itu menamai nama aliasnya dia itu The Black gitu. Orangnya emang hitam. Dia eksotis. Iya, cowok sih, nggak tahu eksotis apa enggak ya. Eksotis lah ya. Ya, dia di kelas saya lah. Di SMA, tapi jaraknya agak jauh. Nah cuman kita sering satu kalau di gereja kan ada satu UMK, satu Mudika. Nah dia selalu mengatakan itu, menuliskan itu The Black. Terus The Black. Saya pikir dia sendiri bangga dengan kulitnya yang hitam gitu loh. Maksudnya dengan badannya dan perawakannya yang hitam, dia bangga menuliskan The Black gitu. Terus saya pikir saya juga hitam, kenapa saya nggak bangga sama dengan diri saya yang hitam. Nah terus kulit saya ini kan kalau pakai baju yang warnanya agak cerah itu kan agak kurang, nggak pede aja saya, nggak match gitu loh. Jadi kalau merah biru gitu tuh kayak ada yang kok rasanya kayak nggak ini ya. Nah ketika pakai hitam itu ada rasa percaya diri yang ini nih kayaknya gitu. Terus gitu. Ya sudah, saya mengikrarkan bahwa saya suka warna hitam, karena setiap kali ditanya misalnya pergi kemana, terus ini yang pilih yang ini apa yang ini, kalau kamu tanya saya pasti saya akan pilih yang warna hitam gitu. Jadi apakah itu kemudian alasan jadi nggak kelihatan kelambi neneng piro? Ya, hitam kabeh ada. Jadi kita nggak ganti-ganti kan nggak kelihatan. Betul. Dianggapnya nggak pernah ganti. Padahal iya. Hitam. Ini lobok ya, bisa dikencengin nggak ya? Bagaimana mengencangkannya? Tarik. Kurang gede apa? Lobok. Kegedean. Oke, ya. Oke, sip. Hitam. Ini bekas kepalanya siapa ya? Gede banget ya? Bu Novita. Ya. Partner Anda. Kalau saya kan yang gede bukan kepala. Tekad ya yang besar. Siap, Pak. Oke lah. Kembali ke warna hitam. Ya. Tapi selain hitam dan abu-abu, di lemari sekarang punya warna lain nggak? Yang sering dipakai terus loh. Putih ada, tapi cuma satu. Itu aja tak pakai tidur. Cuma satu. Kalau keluar hitam. Kalau kaos ya. Kalau kaos itu ada putih. Kalau baju putih ada bekas nikahan dulu. Tapi nggak pernah dipakai lagi. Kalau sekarang ya nggak pernah. Pokoknya hitam. Iya, hitam. Mau pergi-pergi hitam.
Oh, keren loh ini. Gitu. Karena kalau saya sendiri sedang mengurangi tidak pakai baju hitam karena merasa sumuk gitu. Jadi ketika ada yang ini itu kan dapat insight baru kita. Iya. Tapi nggak sumuk. Ya sempat, kalau di sini sih kebetulan enggak ya. Kalau Karena waktu kita enak ya terbuka. terus juga kan Jogja hawanya, kalau saya di Jalan Karuang kan di atas kan nggak terlalu sumuk tuh. Tapi ya kadang merasa sumuk juga, cuman ya karena udah terbiasa di daerah panas jadi ya. Terbiasa di daerah panas karena dulu pernah di salah satu kota Pantura kan ya. Iya, Karena betul. saya pernah di sana juga. Saya dulu Oh, ya? betah loh di situ. Oh, pernah di situ? Oh. Dari tahun berapa? 2007 nggak lama banget sih tapi karena cuma ada pekerjaan jangka pendek. Tapi itu betah loh. Yang benar. Ih, sumpah bener. Mungkin karena waktu itu dengan perginya dengan teman-teman ya, dan asik jadi kalau saya di sana kan sendirian, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Oh iya. Asik aja hidupnya di sana tuh santuy gitu loh. Ya jam 8 malam udah sepi. Sepi. Itu tahun berapa? Itu saya 2011 saya ke sana. Oh, mungkin ya 2007 juga ini sih ya sepi juga tahun segitu. Mungkin sekarang sudah lebih ramai. Halo, apa kabar kota yang kita sebutkan? Ya. Aduh. Nggak boleh sebutin di sini ya? Boleh gak sih? Inisialnya I lah. Inisialnya I, yang terkenal dengan Tarling. Loh. Sama mangga. Oh iya, mangga. Mangganya Tarling. enak loh, mangganya. Dulu di kota apa? Aku dulu di Sindang. Jadi Kecamatannya. Aku di pusat kota kan deket. Kok saya kecamatannya nama kotanya. Ya Indramayu. Jadi nyebut. Jadi nyebut nggak apa-apa. Kecamatan Indramayu. Tapi aku bener loh. Dulu tuh betah loh di sana tuh. Banyak warteg. Karena kan kalau di Jogja nggak nemu warteg ya. Di Tegal juga nggak ada warteg. Makanya adanya aku warung makan. Nah di Indramayu itu pengalaman nemu warteg dan betah. Nggak tahu sih dulu betah sih di sana. Apakah sekarang seperti apa ya kotanya? Jadi pertanyaan. Kalau sekarang sih kayaknya lebih ramai ya, karena sebelum saya pindah itu mall itu sedang mau dibangun di sana. Oh akhirnya, kalau dulu kan cuma ada Yogya sama apa satunya Istana, apa sih apa gitu. Tapi yang besar dulu Yogya. Yogya. Jadi kita itu kalau dimana-mana. shopping di Yogya Market. Dulu saya kalau mau nonton film harus ke Cirebon dulu. Oh iya, sama jadi kita 1 jam perjalanan. Betul. Nonton, ya gitulah. Terus nongkrong di pantai-pantai karena ya pasti garis pantai ya. Ada pantai Bali di sana. Balongan Indah. Oh iya, Balongan, sip. Kalau Balongan aku yang kilangnya kemarin terbakar ya. Apa? Kilang. Itu jalan yang kilang terbakar itu sering saya lewatin kok tiap pagi 5 tahun terakhir kemarin. Karena kan saya sempat tinggal di Cirebon. Warawiri. Karena istri kerja di Cirebon, terus ya Wirawiri situ sering lewat jalan situ. Berarti ini aku lupa ya bahasanya Pak. Tapi ini apa? Dulu tuh karena kita tuh sering ke kantor-kantor desa gitu kan. Jadi kan kita selalu nanya, selamat siang Bapak Ibu, apakah Pak Kuwu ada? Wah, Pak Kuwu langka jenok. Pak Kuwu langka. Ya, bakal langka ya wis beli papa. Mangan dingin. Mangan dingin. Mangan dingin ya. Halo sahabat-sahabat. Kalau mau nabrak diinjek dingin. Apa? Kalau mau nabrak yang diinjek dingin apa? Enggak tahu. Ya rem. Kalau nabrak kan remnya dipidak dingin. Oh, tidak dingin. Dingin itu dulu. Dulu. Makan dulu, makan dingin. Beli itu enggak ya, tidak beli. Terus Parek tuh deket. Pragat ki udah wis. Ya, Pragat. Wis Pragat tanok. Gitu-gitu. Bakal beli weru ya beli papa. Aduh, tapi lama nggak dipakai, saya udah banyak yang nggak familiar. Tapi saya di sana juga sebenarnya nggak pakai bahasa Indramayu, sering sih harian tuh nggak pernah pakai. Karena teman-teman kantor tuh mah dari Sunda. Oh iya, dari Kuningan, banyak. dari Cigugur, jadi malah lebih seringnya pakai bahasa Sunda. Ya tapi yang kasar, nggak yang belum bisa yang halus. Gitu. Kalau saya karena waktu itu sering bertemu dengan penduduk, jadi kepake itu bahasa tradisionalnya. Cuman udah banyak yang lupa, tidak digunakan kan. Oke. Berapa lama dulu di sana? Kalau kerjanya di Indramayu 2011 sampai 2020. Lama juga. Tapi kalau tinggal itu saya 2017 itu saya pindah ke Cirebon. Iya. Jadi PP 5 tahun. Ya, lumayan. Jadi sudah terlihat umur saya berapa kan? Ya tidak bisa kita sebut ya. Iya. Tapi saya bersyukur dengan umur yang saya sekarang. Sama, saya tuh tua bangga. Iya.
Kenapa? Karena yang muda-muda kan belum tentu Ya, nyampe umur kita kan. betul. Bangga. Jadi kok dikatain, oh tua tuh, Oh. saya sudah mencapai umur ini, yang muda-muda kan Betul. belum tentu. Iya begitu. Jadi jangan sombong Anda yang muda-muda. Sombonglah kalau sudah tua. Mantap. Ada yang cengengesan di sini teman-teman. Karena ada yang anak muda ya. Iya, masih Jangan ketar-ketir. sombong ada. Masih ketar-ketir. Masih ketar-ketir. Oh iya dong. Iya betul. Makanya kalau dulu tuh saya dibilang tua tuh marah. Tapi Iya. lama-lama tak pikir loh aku ya harus bangga no. Iya, Kan aku sudah umurku mencapai. sudah sebagai sekian. Iya, kita sudah makan banyak asam garam. Betul. Aduh, Iya. mantap. Pak, Ya, dulu sekian tahun di Indramayu jadi guru juga. iya, guru. Memang sejak awal suka atau bercita-cita jadi guru? Dulu sih cita-cita nggak ada ya, cuma memang orang tua dulu yang ini apa ketika SMA itu udah kamu jadi guru aja, liburnya itu banyak. Oh, Kalau gitu. anak libur kamu ikut libur gitu. Oh alah, iya iya terus iya iya. Waktu itu memang saya nggak begitu tertarik. Saya tertariknya lebih ke komputer. Ya. Nah, karena kan dulu kan ada zaman game, terus komputer itu kan sesuatu yang baru waktu zaman dulu SMA tahun Keren. berapaan gitu kan. Tahun Yang segitulah. masih tabung-tabung gitu, yang Wah, tipis-tipis mantap. sekarang tuh nggak ada. Belum dulu Gitu. berat. Iya. Nah terus saya pikir-pikir lagi kalau komputer kan harganya mahal. Nah kalau keluarga saya kan dari ya keluarga yang bercukupan lah, berada. Kalau mau makan ya ada, kalau pengen- mau beli baju ya ada. Ya ada. Gitu. Jadi- Kita bersyukur tapi kalau beli selalu. komputer ya mikir dulu. Oke. Nah, akhirnya waktu itu udahlah jangan komputer deh gitu. Hmm. Terus waktu SMA kan dulu sering ada promosi dari kampus-kampus gitu ya. Ya ya ya. Ya. Dari Atma, dari Sadar gitu. Nah waktu itu saya sempat mau milih sebelum ada Sadar nih sama kalau UGM negeri saya udah nggak pengen ke negeri sebenarnya karena kan Oke. itu harus tes. Zaman dulu kan harus tes. Ah. Saya tuh prinsipnya kalau udah UN, kalau zaman dulu masih ada UN ya udah saya nggak mau belajar lagi. Itu capek. Betul jadi sih. jadi nggak Melelahkan jadi ya. mending ke swasta. Cuman bapak saya pengennya ya ke negeri gitu kak UN gitu. Cuman udahlah saya nggak mau ini. Terus di waktu itu ada Atma, saya cari swasta Atma, ada jurusan ilmu komunikasi. Saya bilang kan ke teman-teman saya kayaknya mau daftar ilmu komunikasi, diketawain Karena karena dulu saya pendiam. mosok kok yang ini kok pendiam. Siapa Tahu- yang tahu percaya? Tadi kan Bayu kan bilang kok meneng bae to Mas. Ke Sariawan. Lagi Sariawan. Ya itu. Saya dulu pendiam. Jadi kan mereka ketawa gitu. Terus akhirnya wah kan ini kan terpancing. Akhirnya saya membuktikan ketika ada Sadar saya masuk pendidikan matematika. Lah Pak orang nyambung. Gimana sih? Ini Ya, kayak mana? ya, karena ke matematika kan butuh komunikasi juga. Kalau kita nggak bisa komunikasi yang baik, gimana kita bisa menjelaskan konsep ke anak kan yang begitu Oh tinggi. iya, oh benar. Tuh. Nggak ada tepuk tangan nih. Sekian. Besok judul podcastnya bintang tamu butuh tepuk tangan. Ya itu terus. Sebenarnya waktu itu milih pendidikan matematika karena nggak cuma karena itu sih. Jadi aduh apa ya ini komunikasi juga teman-teman saya ketawa, ntar malah ternyata saya gagal juga malah ini kan. Terus ada Sadar itu ada pendidikan. Nggak tahu kenapa kayak ada bisikan ambil aja yang pendidikan. Terus matematika itu karena waktu itu saya ngeliat guru saya, guru SMA. Ada namanya Pak Wandi. Bukan yang sini, Pak Wandi kita bukan? Bukan, Oh, bukan bukan. Pak Wandi. Kayaknya sekarang masih sehat Masih. kayaknya. Ah, Kalau halo. menonton ya, halo Pak Wandi. Halo Pak. Itu gurunya Pak Eko juga. Oh. Pak Eko sama saya begitu. satu SMA cuman beda angkatan. Oke. Nah Pak Wandi itu mengajarkan matematika itu ke saya itu mudeng gitu. Dulu saya kelas 1 SMA matematika itu nggak mudeng sama sekali. Nah kelas 2, kelas 3 kok enak nih. Karena Pak Wandi. Gurunya itu enak, dia bisa mengajarkan konsep matematika yang oh ternyata gini toh. Ya meskipun saya nilainya nggak pernah dapat 100, 90, 80 nggak pernah. Ya paling 80 paling tinggi. Oh, ini Betul. sebenarnya sombong apa bagaimana ini? Dapat 50 sering. Oh, Tapi dari situ maksudnya apa ya? Ya menyenangkan gitu loh. Terus wah kayaknya matematika saya bisa nih. Gitu, saya bisa ngikutin lah. seru ya. Dari kan pendidikan di Sadar waktu itu kan matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya pilihan pertama kalau fisika enggak deh, susah. Terus Oke. bahasa saya perlu ini merasa kan, terus banyak baca. Saya kan enggak terlalu senang banyak baca. Gitu. Jadi lebih seneng ke yang praktek ngitung atau apa gitulah ya. Akhirnya masuk Terus matematika. pilihan pertama pendidikan matematika, nah pilihan keduanya itu pendidikan bahasa Inggris. Oh. Karena guru bahasa Inggris saya juga di kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu
membuat saya bahasa Inggris tuh enak juga gitu. Seru. SMA-nya mana, Pak? Pangudi Luhur, saya sama Pangudi Luhur. Oh sama? Oh iya. Guru Kenal, Pak kan? Wandi juga. Setuju nggak Pak Wandi gurunya enak ngajarnya? Enak. Oh gitu. Iya, dia tampangnya mungkin, maaf ya Pak Wandi ya, tampangnya preman, tapi cara ngajarnya itu dekat dengan anak gitu loh. Wah, keren. Dia fair kalau dia sering ledekin anak gitu, tapi kalau diledekin balik ya dia fair, Nggak marah, nggak baper. Gitu. Hai Pak Wandi. Ternyata di sini banyak anak PL ya. Main biasa bahasa Inggris. Angkatan berapa Mas? Aku lulus 2017. Oh iya. Berarti masih ngajar sampai sekarang? Masih. Dua Masih beliau ya? itu. Oh. Anaknya malah masuk pendidikan matematika juga kalau nggak salah. Anaknya Pak Wandi. Pak itu. Wandi. Iya. Ya pokoknya itu menginspirasi lah. Betul. Karena sejatinya kan saya pernah dengar seseorang berkata, ketika kita diinspirasi, kita pun selanjutnya akan menginspirasi. Nah, ini Pak Bayu, karena kayaknya ini juga Bentar. Ini ada distraksi di sana. oh, iki ket mau ki jan nganu. Kayak dia pengen masuk sini deh. Ayo sini. Sini Bapak Leo Board Eva. Jadi dari tadi dia tuh sudah bertanya, Iya. hari ini podcastnya Mas Bayu. Iya, nanti aku mau ganggu. Jadi. Tapi saya sok dia ora gelem diganggu. Wong dia tuh ayo podcast rene. Oh kan mau. Bilangin Mbak ke semuanya Leo nggak mumput. Teman-teman tolong dukungannya tulis di kolom komentar Iya. hashtag Leo Pak Leo for Paman. Ketik Rex spasi Leo ya. Boleh. Formatnya bebas, berikan dukungan Anda supaya Pak Leo segera tampil di podcast Paman ini. Oke? Ada gangguan. Sini Anda. Sini. Hah? Iya. Ya, oke. Oh, Pak Leo Sekarang tuh- pula. Pak Leo tuh muridnya Pak Wandi juga. Bukan, dia maksudnya Pak Wandi guru bahasa Walah. Jawa. Bukan dong, bukan Pak Wandi ya itu. Lanjut Iya. sampai mana aku mau? Sampai mana? Menginspirasi. Iya, betul. Jadi kalau kita tuh pernah mendapat inspirasi, kita suatu saat juga bisa menginspirasi orang lain. Pak Bayu ini kayaknya aku nebak sih. Wong aku kan belum nggak ikut di kelas. Ini menginspirasi anak-anaknya untuk belajar matematika dengan lebih fun. Karena cara menyampaikannya juga kalau ngajar juga kan nggak galak, maksudnya nggak. Tapi kan identik matematika itu guru matematika tuh Nah, killer itu. gitu loh, Pak. Toh. Dan Anda melakukan sebuah terobosan guru matematika tapi lucu. Ya Pak Wandi itu juga gitu, ketika Gitu. dilihat di awal tuh dia galak. Dia kayak galak gitu loh, wujudnya itu kayak Secara galak. wujudnya, secara fisik, apa Iya, mungkin iya. mukanya ekspresi Apa ya, gitu. pembawaannya itu loh, itu tuh dia Oh. kayak galak, tapi ketika ngobrol, ketika ngajar tuh ya enggak. Nah, saya realisasi ternyata matematika bisa dibuat kayak gitu kok gitu loh. Nah, Jadi itu. ya kayaknya saya juga perlu deh kayak gitu supaya mengubah image matematika itu yang menyeramkan, menakutkan. Penting Banyak itu. rumus, sebenarnya sih matematika juga nggak banyak rumus ya, banyak rumus malah fisika kayaknya. Oh, Jadi banyak gitu ya. rumus. Baru Iya. tahu loh. Kayaknya Ya, coba. nggak usah. Nggak usah. Aku ya. Jangan. Aku tuh matematika ya SMA pernah dapat nilai 2 dan itu paling rendah satu sekolah. Tak umpetin hasilnya. Karena pada gila ada yang dapat 2, siapa penasaran, aku diam aja. Duh, tak umpetin. Loh, saya SD itu pernah dapat 0 matematika, Oh, iya. SD. Aku 0 Kok pernah sepi? ya. Kok Sepi. sepi? Aku mungkin jadi berpikir aku pernah entuk 0. Tapi Tapi nilainya rendah tapi bangga. Loh, itu membuktikan bahwa matematika itu bisa diselesaikan. sebenarnya Gitu. dia kan lebih ke logika ya. Iya, lebih ke konsep. Konsep dan sebenarnya nggak langsung rumus jebret, Nggak. tapi ada proses berpikirnya dulu gitu Kayak kan. misalnya sekarang kalau ditanya keliling segitiga rumusnya apa? Mboh, Nggak ada kan? Tapi bisa dicari kan? bisa. Konsepnya keliling apa? Ya mengelilingi satu Mengeliling kali kan? putaran. Ya, sama Iya aja kan? kalau kita lari di lapangan bentuknya segitiga, ya Satu tinggal kali. ditambahin kan? Itu nah. Itu. Tolong. Iya. Iya kan? Bagus nih. Aku tuh juga setelah dewasa baru menemukan, oh alah, aku tuh belum lama loh. Maksudnya keliling bangun datar Iya. itu tuh awake dhewe iki keliling ibarat lari gitu. Dulu pas sekolah keliling ya udah Iya. ngapalin rumus. Ya itu gitu. karena banyaknya kan ini bangun ini rumusnya ini. Oh, langsung gitu Nah, dulu kan. Padahal nggak gitu juga. Jadi cuman cukup tahu satu rumus, kalau dia tahu konsepnya bisa dibolak-balik sih sebenarnya. Yang Gitu. mau les privat dengan Pak Bayu boleh ya. Bisa. Silahkan hubungi. Karena nanti, kan nanti ada ya nomornya.
Boleh dicantumkan, hubungi kami aja, nanti kita teruskan. Biar dapat apa ini? Lumayan kalau manajer kan lumayan. Oh iya. Oh iya, saya dapat 1 murid nih dari Bu ini. Padahal aku tidak mempromosikan. Iya. Jadi gini pemirsa, keponakan saya itu les sama Pak Bayu, padahal anaknya ada di Bekasi. Betul. Online kan, karena Iya, bisa online, jadi sekarang bisa. orang lebih santai. Betul. Pak Bayu ini menerima les ya, Ya. privat untuk apa aja nih? Kita Kalau promosikan. kalau SD semua mata pelajaran bisa, tapi kecuali Oke. pendidikan agama Islam nanti Oh, iya, daripada bener. salah ya. Ya, itu lebih baik serahkan. Soalnya saya pernah ada gambar player gitu kan, saya minta tolong teman saya ini tolong sebarin kalau ada yang mau les. Kan ada tulisannya SD semua mapel. Nah teman saya itu nanya, PAI bisa nggak ngajar gitu. Waduh ya nggak bisa lah. Lah katanya tulisannya semua mapel gitu. Ya nggak Iya, gitu bener juga. Dalam kurung Iya, kecuali. gitu. Semua mapel bisa. Kalau SMP ya matematika, IPA. Fisika berarti wes bisa. SMP bisa. Kalau SMA matematika aja. Oh, Karena beda oke. fisika. Kalau kebetulan SMP saya juga pernah ngajar di IPA. Ngajar matematika IPA. Kalau SMA saya belum pernah ngajar IPA. Gitu. Matematika aja. Ya, yang berminat ya, mendekati masa-masa ujian begini Iya, kan boleh betul. loh. Ya, tapi ini sudah full ya nanti ya. Oh iya. Semester depan. Bikin appointment dulu Iya, dong, iya. ya kan? Boleh Bisa. kan? Boleh. Boleh. tahun depan bisa. Sip. Inden. Iya. Inden dulu. Inden. Boleh, Iya. silahkan. Betul. pokoknya. Jadi tapi nggak sibuk banget tuh Pak ngatur ngajar, terus ngelesi lesnya full. Jadi tim kurikulum Iya. di SMP, Iya. jadi proktor Iya. untuk berurusan dengan dinas. Iya. Gimana ngatur waktunya? Kalau tim kurikulum kebetulan kan ini ya, kita kalau Selasa malam tuh biasanya koordinasi. Selasa malam, oke. Iya, nggak tahu kurang kerjaan apa banyak kerja Selasa malam. Saya juga nggak tahu kok masuk tim kurikulum ini. Pak Eko, ini gimana tolong ini? Pak Eko bisa diganti nggak waktunya? Iya, ini baru Aduh. diganti tuh ini tadi. Tadi sebenarnya Siang. kan ini pagi. Oh tumben. Jadi Pak, tadinya kan hari ini tuh saya ada dinamika di kelas kan, retorika. Nah, Pak Eko, kalau ininya koordinasinya besok pagi gimana kemarin itu? Terus udah kontak sama wali kelas bisa ditinggal bisa ya udah baru ini tadi pagi. Biasanya malam, Selasa begitu malam. Pak Eko, sip. Iya, lanjutkan. Lanjutkan Pak Ya, Eko. ya. Kalau malam ya ngantuk. Iya, gitu. itu terus kan kalau dari sini kan jam 1, jam 2 itu kan udah pulang ya. Nah, ngeles tuh mulai dari jam 3. Nah, kan waktunya kebetulan anaknya itu mintanya seminggu 2 kali. Jadi saya bisa ngatur, oh ini hari yang masih kosong dari jam 3 sampai sini, yang kosong mana ya saya tempatin. Jadi nanti Senin Kamis itu murid siapa, Selasa Kamis murid siapa. Kalau saudaranya ponakannya Bu itu kan dari Senin Kamis. Senin sama Kamis. Nanti, Ayo Jesse yang bener ya, Jess ya. Si Jesse. tapi kemarin ini kok dia minta latihan soal matematika buat ulangan umum. Pada akhirnya Iya. Itu terus Saya ikut udah bersyukur. mau mencatat. Tadi kan dia bilang kalau ini agak susah mencatat. Sebenarnya kalau saya mencatat tuh juga kalau anak belajar tuh mencatatnya tuh bisa dengan berbagai macam cara lah. Apalagi kalau sekarang kan bisa di screenshot, bisa di ini Betul. kan, gitu. Atau materi udah dikirim ya udah gitu. Nah, cuman Oke. buat mencatat beberapa hasil pengerjaan apa dia udah bentar Pak saya catat dulu. Oke, sip Jesse. Iya. Jos. Ponakan. Iya. Ya itu terus nanti Selasa Kamis ada lagi. Pokoknya gitu lah memasangkan pokoknya dari jam 3 sampai jam 5. Gitu. Jadi sudah ada jadwal yang tertata. Ya sambil jalan-jalan kan habis dari kelas ini ke kelas sana, Oh habis gitu, dari sini iya kelas bener sana. juga sih. Ya nek udan ya rotok males. Iya itu kemarin seminggu yang lalu kan kehujanan terus. Hujan terus. Masuk Ya, angin? Ya sempat sehari. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya manusia kadang-kadang kan butuh Iya, istirahat betul. gitu. Iya. Oke. Sibuk. Tapi masih ada waktu untuk me time kan? Atau ya quality time bareng keluarga. Dulu awal-awal tuh sempat diprotes. Jadi Oh. istri saya mau minta dianterin belanja ke salah satu supermarket. Ya namanya Miro Tita kampus. Oke. Kayaknya kita semua ya nggak usah digituin langsung tahu itu kan ya. Ya itu ke situ terus kapan punya waktu karena kan dulu ada Lokakarya, bikin RPPST, bikin RPPM. Bentar lagi gitu-gitu. lo karya lagi. Ya itu. Terus Zoom kan dulu waktu itu kenceng-kencengnya kan sebelum Oh, ada betul. PTM itu kan kenceng banget Zoom.
kapan, waduh aku hari ini ada ini, besok ada ini misalnya. Ya udahlah terserah mau kapan lebih saya gitu. Ya akhir-akhir ini terus akhirnya ada waktu yang memang saya gunakan untuk ya entah malam habis, kan kalau hari Selasa itu kan saya nggak ngeles sampai malam. Nah itu bisa sore keluar Jalan-jalan ya. Betul. Kadang suster kalau WhatsApp apa sebentar suster saya lagi di luar ya, itu saya lagi me time. Asik, tetap harus ada Iya itu dong. waktu me time, quality Iya dong. time. Kalau kita sakit kan istri yang ini. Makanya. Saya kok kita itu orang Indramayu biasanya ngomongnya kita. Oh, kita. Iya. Iya. Beli entong. Lah kita. Lah kita gitu. Itu. Karena ngelihatnya Ada. kan ya sibuk tapi ternyata tetap bisa bagi waktu. Kuncinya berarti apa tuh? Disiplin waktu. Ya manajemen waktu sih sebenarnya. Manajemen waktu ya. Dan itu kan juga butuh proses ya. Maksudnya Betul. ya waktu masuk di sini awal juga kayaknya kok padat banget nih, tantangannya manajemen waktu nih harusnya. Ya kadang mungkin meleset-meleset dikit, tapi ya emang kuncinya di situ sih. Tapi tetap on the track ya minimal. Oke. Pak Bayu, Ya. tadi di awal sudah sempat bilang, aku jadi merasa bersalah kalau tanya, udah bilang tidak suka membaca, tapi aku mau nanya apa yang lagi dibaca. Waktu itu kan udah sharing bacaan nih yang Iya, bersikap bodoh bersikap amat. Aku juga baca itu dan setuju juga. Kalau sekarang lagi melanjutkan itu atau bacaannya lain? Ya itu sedang lagi saya lanjutkan lagi. Hmm. Karena pokoknya kalau ada orang bilang senang membaca itu saya pasti akan tanya, kamu udah pernah baca buku itu ya? Seni bersikap bodoh amat. Itu ya kalau bahasa lebaynya buku itu saya dewakan. Tapi Karena itu bagus banget. bener. Jadi maksudnya menyampaikan pesannya itu dengan cara yang berbeda gitu loh. Dengan Dia tuh kayak yang di kita tuh gitu Iya. bahasanya tuh kayak sedikit ya, blak-blakan. pertama kali lihat bab pertama jangan berusaha ya toh. Biasanya Oh. kan orang motivasi berusahalah, jangan Ini berhenti. lain. Ya ini apa nih jangan berusaha itu masih saya lanjutkan. Terus ada satu lagi bentuknya e-book. Mungkin bagi sebagian orang apa ya, kamu kan guru ngapain sih baca itu, tapi buat saya ini penting kan untuk masa Apa depan. Itu saya baca buku Who Wants to Be a Smiling Investor. Oh, lebih ke ini ya, manajemen apa? Finansial Investasi, ya. Sebenarnya saya udah pernah baca buku itu. Jadi waktu tahun berapa ya? 2000 berapa itu? Saya lupa tepatnya. Saya sempat diajak teman saya untuk nabung saham. Oke. Nah, sebenarnya waktu SMA itu udah pernah dengar cuman apa sih saham? Ya segitu apa sih, skeptis lah. Kayaknya Betul. susah gitu. Nah, ketika teman itu, nih kamu nabung saham ini apa buat apa namanya? Ayo nabung saham buat investasi masa depanmu. Maksudnya kalau terus dia ngajaknya itu ada beberapa kenapa harus nabung saham, kenapa nggak di bank dan sebagainya. Terus ini aku ada buku baca, dia kasih buku itu. Nah bukunya itu bentuknya gambar, jadi kayak komik, nggak banyak tulisan. Nah saya itu kenapa tidak terlalu suka baca, karena kalau banyak tulisan itu Lelah. pusing. Iya. Kalau banyak rumus saya nggak apa-apa, banyak angka, banyak XY gitu nggak apa-apa malah. Banyak duit juga nggak apa-apa kan? Iya. Oh pusing juga, ngabisinnya Lu, gimana? yang bagi-bagi nanti tapi ya. tapi di tadi investasi tadi. Oh iya benar. Betul, Itu. penting itu, penting. Iya, terus itu pokoknya itu menceritakan tentang apa ya? Jadi ada berbagai macam investasi. Selain di bank, kalau di bank kan ada tiap bulannya itu ada potongan kan. Nah, entah potongan kartu, potongan saldo minimal. Nah, kalau di situ itu yang dijelaskan lebih ke saham sama reksadana. Reksadana. Oke. Nah, kalau di saham itu juga diajarkan apa ya? Kadang orang kok mainnya saham judi, sebenarnya enggak juga. Jadi nabung saham itu juga enggak asal kita nabung terus beli saham terus jual gitu, enggak. Kan nabung saham ini ada dua. Ada jenisnya, ada trading sama invest. Trading itu jangka pendek. Kalau invest dia jangka panjang. Jangka panjang. Nah, saya lebih ke invest karena apa ya? Jadi sebelum membeli saham itu juga diajarkan gimana cara menganalisanya. Menganalisa perusahaan yang mau kita beli sahamnya, mau invest. Terus nah, cara menganalisa itu ada dua, ada teknikal sama fundamental. Oh, pemenang. Kalau ya di buku itu ada jelasin di e-book. Nanti kalau mau saya share linknya nggak apa-apa. Oh, Itu boleh. saya juga dapat gratis. Boleh. Nah. Boleh. Penting soalnya kayak sekarang tuh. Ups, sorry. Kedenger nggak ya? Nggak apa-apa nanti. Nggak ya? Ada Oke. yang edit nanti. Biarin aja. Biar editannya yang Biarin. iya. Burp. Nggak denger ya? Burp. Oke. Burp. Oh enggak ya wes. Oke. Ya, itu terus kalau yang invest itu pakainya yang analisa fundamental. Jadi cuma analisa laporan keuangan, terus laba rugi perusahaannya, terus harga saham perusahaan itu selama 5 tahun tuh naik apa turun, gitu-gitulah.
Jadi lebih ke terus produknya itu dibeli atau enggak. Jadi kalau misalnya kayak sudah muncul itu kan jamu ya. Betul. Selama orang masih beli produk itu, ini nggak ada sponsor kan ya? Selama orang Ada ini sponsornya Paman. Oke, selama orang beli produk itu berarti perusahaan itu masih akan hidup. Oh, begitu. Nah itu sahamnya bisa untuk sebagai bahan pertimbangan untuk dimiliki. Nah itu buat invest. Kalau yang trading itu biasanya dia pakai technical, itu modalnya besar kalau yang trading. Jadi bisa hitungannya jam hari ini beli, nanti berapa jam kemudian pas penutupan market atau pasar itu bisa dijual dapat untung berapa, itu bisa gitu. Tapi kalau saya lebih ke investasi. Menarik ya. Tuh. Lagi-lagi berkaitan dengan angka. Menganalisa angka. Tapi saya juga masih belajar sih itu karena Enggak apa-apa dong. Gitu Kan belajar. Oke, terima kasih Pak Bayu. Oke, sudah. Cepat sekali. Tidak berasa. Ini lagi seru sebenarnya Mungkin ngomongin. nggak tahu ini usaha. episode penting nggak ya ini? Tapi ini penting loh untuk kita belajar investasi itu penting, apalagi di Saya masa ini juga sekarang. sempat berhenti kan kemarin. Apa ya istilahnya? Nggak tahu dia agak mundur ya. Nggak Jadi apa-apa. waktu kemarin saya kan sempat nganggur sebelum pindah ke sini. Nah itu saya bisa bertahan hidup ya salah satunya dari hasil investasi yang saya lakukan sebelumnya. Jadi saham itu saya jual. Nah nilalahnya pas bulan nilalahnya itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Secara kebetulan, puji Tuhan. pas saham terakhir saya jual, itu kan cukup untuk hidup 1 bulan. Ya tanpa ada beli-beli dan sebagainya lah, untuk pegangan aja 1 bulan. Nah pas saya jual itu saya keterima di sini, jadi bulan berikutnya ya sudah ada penghasilan gitu. Tuhan selalu memberikan Ya, waktu itu, betul. timingnya itu selalu tepat dan Time pas. God is good ya gitulah ya. God is good. Oh, Iya ada kaosnya. pas banget ya. Dicopot Bay di sini Bang. Ditunjukin. Sini iya. God is good and black is always elegant. Yes. Terima kasih Pak Bayu. Ya, sama-sama. Semoga Terima terus besok sharing ilmunya lagi ya soal Oke. investasi. Ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Pasti. Terima kasih. Ya, terima Jangan kasih. lupa like, subscribe, share YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.